Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu dalatin finnar. Sanad muttasil ila Imam al-Faqih Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nafanallahu bihi bi'ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sabi', al-hadits as-sabi'u, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah, diriwayatkan dari Abi Ruqayyah bidammir ra'i wa tasydidil muthannati tahdiyati, dibaca dengan dhammah ra dan tasydidnya dua yang bertitik di bawah. Tamim bin Ausin ad-Dari, Tamim bin Ausin bi fathil hamzati, dengan fathah hamzah, wa sukunil wawi, dan sukunnya waw. Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kunya bi Abi Ruqayyah, diberi kunyah ia Tamim bin Aus dengan Abi Ruqayyah. Allati Ruqayyah hiya bintuhu, ialah anak perempuannya Tamim. Li'annahu, karena sesungguhnya Tamim bin Aus lam yulad lahu ghairuha, tak dilahirkan baginya Tamim akan selainnya Ruqayyah. Sahabat Tamim bin Aus ini kunyahnya adalah Abi Ruqayyah, Abu Ruqayyah. Beliau diberi gelar Abu Ruqayyah, yang mana Ruqayyah itu adalah anak perempuan beliau, karena anak beliau hanya Ruqayyah saja. Karena anak beliau hanya satu-satunya itu, maka beliau diberi kunyah dengan Abu Ruqayyah. Wakila lahu, dan dikatakan baginya Tamim bin Aus ad-Dari, nisbatan ila jaddi, dinisbahkan kepada kakeknya Ad-Dari bin Hani, yaitu Ad-Dar bin Hani. Wakila, dan dikatakan ila maudi'in, kepada tempat yuqalu lahu Daraini, yang dikatakan baginya tempat akan Daraini. Jadi gelar Ad-Dari itu ada dua kemungkinan. Ada yang bilang itu adalah nama kakeknya, ada yang bilang itu adalah nama sebuah tempat. Aslama radhiyallahu ta'ala anhu, Islam ia Tamim bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ana bih, sanata tis'in minal hijrati, pada tahun ke-9 dari hijrah. Wa kana min masyahiris sahabati, dan ada ia Tamim ialah termasuk dari masyhurnya sahabat, wa afadilihim, dan termasuk dari utamanya sahabat, termasuk dari sahabat-sahabat yang utama radhiyallahu taala anhum. Wa ghaza ma'a Rasulillah, dan berperang ia Tamim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahibadinin, dan ada ia Tamim ialah orang yang memiliki agama yang baik. Wa qiyamin, dan orang yang senang atau sering qiyamul lail. Wa qiraatin, dan yang sering baca Quran. Karena ada ia Tamim yakhtimul Qur'ana, menghatamkan ia Tamim akan Quran, fi raka'atin, pada satu rakaat. Beliau menghatamkan Quran 30 juz, ya, bukan dari surat Wadduha, apalagi dari Al-Ikhlas, ya. Nah,
Ini dari Al-Fatihah sampai selesai dihatamkannya dalam satu rakaat. Ini udah 20 rakaat. Kayak berakaat Al-Ikhlas yang dibaca ya. Selesai solat senangnya minta ampun, alhamdulillah ya Allah. Bayangkanlah 20 rakaat kita belum tentu menyamai satu rakaatnya sahabat ya. Ini hanya satu rakaat. Enggak apa-apa kalian solat hanya satu rakaat, hanya 2 rakaat. Kalau dalam satu rakaat itu kalian bisa menghatamkan Al-Quran. Mana tuh ya? Nih baru baca surah sajadah halah menggigit kaki ya lah. Alah ya Allah lamanya. Udah garut sana, garut sini, goyang sana, goyang sini. 5 menit pertama kaki kanan yang jadi penopangnya. 5 kedua ganti kaki kiri lagi. Ini satu Al-Quran dihatamkan. Wa rubbama kana, dan terkadang ada ia Tamim bin Aus yuraddidul ayatal wahidata, ialah mengulang-ulang ia Tamim bin Aus akan satu ayat al-laila pada satu malam, kullaha seluruhnya malam, ila subahi kepada hingga subuh. Terkadang sahabat Tamim bin Aus ini mengulang-ulang satu ayat saja, diulang-ulang sampai subuh. Ayat apa yang beliau ulang? Dikatakan di sini ayat yang beliau ulang adalah am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ayat itu yang terus diulang-ulang. Kira-kira ada enggak Nabi melakukan itu? Bernikah kita bilang karena para sahabat melakukan perbuatan yang tak dicontohkan Nabi, berarti sahabat melakukan perbuatan bid'ah, berarti perbuatan dolalah, berarti sahabat itu konsep yang lemah tuh ya, yang enggak bisa dipegang gitu. Coba kalian, alhamdulillah saya ulang-ulang juga satu ayat. Apa ayat yang boleh? Yang paling pendek apa? Yasin, 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 Yasin. Apu, Yasin kan? Mangana model sabui ya. Washtarahu latan, dan membeli ia Tamim bin Aus akan pakaian bi alfin dengan 1000, dengan harga 1000. Kana yakumu fiha laila, ada ia Tamim bin Aus ialah qiyam, yakumuni ya qiyam ya, qiyamul lail ia Tamim fiha padanya hullah. Wakila, dan menurukil kana ada ia Tamim yakhruju fiha, keluar ia Tamim fiha padanya hullah, ila sholati, ke solat. Ini seharusnya kita contoh ya. Kalau kita membeli sesuatu, membeli pakaian terutama ya, maka yang pertama kali kita lakukan harusnya gunakan pakaian itu untuk beribadah. Jangan gunakan pakaian itu jalan-jalan. Coba buka lemari kalian, tengok pakaian mana yang belum pernah kalian gunakan untuk sholat, pakai ya, bawa untuk sholat sunnah minimal jadilah. Tengok peci mana yang belum pernah kalian buat untuk ibadah, hanya dipakai pas untuk berhari raya kemarin, pakai bawa untuk sholat. Celana apa yang belum pernah kalian gunakan untuk sholat, pakai bawa untuk sholat. Kalau layak untuk sholat, jangan boxer dibawa untuk sholat. Boleh lah ya, tapi di luarnya pakai sarung. Jangan boxer aja, pakai boxer di luarnya singlet, pakai topi cap, pakai kacamata.
Ngapa? Inilah atribut yang belum pernah saya bawa sholat, Zat. Saya mau sholat sekarang, Zat. Nah, ya. Karena konon katanya barang-barang kayak pakaian itu yang belum pernah kita gunakan untuk sholat, nanti nuntut dia nanti. Engkau beli saya, bawa saya ke mall, bawa saya ini, tapi kau tidak pernah membawa saya sholat. Itu di akhirat nuntut ya. Pakaian ya, kalau sendal tidak usah ya, dibawa pula sendal ke masjid atau letak di tangan kan. Ini tidak, pakaiannya itu gitu. Duanya, satu cuci, satu pakai. Kotor ini pakai, ini cuci. Kotor ini pakai, ini cuci ya. Coba pas keluar jalan-jalan, keluarlah warna-warni pakaiannya ya. Kadang 3 lapis tuh, singlet, baju kaos, baju kemeja, enggak dipasang apa kancingnya kan. Wow, kayak udah paling ganteng sedunia lah tuh. Pakai topi cap, miringkan sedikit. Saya kacamata, tapi di belakang kan agak error dikit tuh ya. Nggak usah lah kalian bergaya-gaya itu ya. Yang ganteng tetaplah akan menjadi orang ganteng ya. Orang keren akan tetap jadi keren meskipun enggak pakaian itu. Pakai jubah, pakai sarung, pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat apa, bangga kalian jadi seorang santri. Minimal peci ya, kalau kata guru saya, peci ini adalah identitas santri. Jangan pernah kalian lepas peci itu. Bahkan kami ketika di pondok di Jawa itu ada namanya peci khidmah. Jadi digunakan untuk kerja. Ya peci-peci yang mudah dicuci lah, peci apa nama itu? Ini tu. Peci-peci yang agak gitu. Yang apalah, yang kotor enggak sayang gitu. Kalau peci-peci putih gini kan sayang pula kalau kotor. Ada peci khidmah namanya itu. Olahraga pakai peci. Kalau kami di Jawa itu ya, yang buka peci duanya, pas tidur satu, pas kamar mandi satu. Itu yang buka peci. Ini tidak belajar tidak pakai peci. Saya mohon maaf ya, saya paling nggak suka dengan orang belajar buka peci itu. Saya dari SD ya, saya nggak tahu apa guna peci itu. Saya dari SD itu termasuk orang yang paling nggak mau melepaskan peci. Saya sekolah saya MI, jadi pakai peci hitam. Nggak ada saya cerita saya lepas peci. Ini jangan, mohon maaf, jangan tiru siapapun itu yang buka peci ketika belajar, yang buka peci ketika mengajar. Nggak usah kalian tiru. Kalau bisa tegur, mohon maaf Ustaz, Ustaz nampak rambutnya Ustaz, ta'aduban pertengah kitab. Kalau ada ya, enggak, tengoklah. Apalagi pas belajar tuh enggak ada ya. Kalau saya yang ngajar, saya tengok kalau saya datang kan lambat, tengok lewat kelas tuh pasti ada yang buka peci itu. Apalagi kan muzakarah, buka peci, buka kitab gini. Ngamuk kutu sadonya ya. Pakai peci ya, adab. Saya ingat tuh kami selalu ditegur sama almarhum Kiai Hariri. Pakai baju kemeja aja lengan pendek itu ditegur itu. Tak pakai peci ditegur. Kemana adabnya sama musannif katanya. Beliau tuh ya, lengan pendek aja enggak. Minimal baju kemeja lengan panjang tanpa ada gambar setannya. Ya, ini kadang banyak pula gambar setannya. Ada ya. Itu kok banyak coretnya tuh. Itu gambar setan tuh. Nah, itu enggak lah, anak setan lah. Ya gambar itu. Jangan adalah coret-coret ya. Makruh hukumnya itu. Enggak dianggap keren doh sama malaikat. Wih, keren bro. Enggak ada gitu loh. Ya, enggak usah. Salat itu ibadah. Baju polos ya. Ada bunga-bunganya dikit enggak apalah. Ya, tolong coba buka lemari nanti tengok tandai baju mana yang baru dibeli kemarin yang belum sempat kalian gunakan untuk ibadah
untuk solat, tandai ini saya tu solat besok. Kalau dia baju kaos, jadikan baju dalam. Kalau dia misalnya celana atau apa, jadikan baju dalam. Baju dalam, celana dalam. Ya, pakai sarung di luarnya. Wa yuqalu, dan dikatakan, innahu, sesungguhnya Aus, Tamim bin Aus, lamma qadimal Madinah, tatkala datang ia Tamim bin Aus akan Madinah, sahiba ma'hu qanadilu, mengiringi bersamanya Tamim akan lampu, wahibalan, dan tali, wazaitan, dan minyak. Artinya ketika beliau datang ke Madinah, beliau membawa lampu, apa tu, lentera ya, apa nama itu, bukan lampu ini ya, zaman dulu tidak ada lampu ini. Lampu apa? Lampu batu gantung itu ya. Kerongkeng. Indonesia itu ya. Ya, lampu pelita ya, lampu pelito ya. Wa allaqatil qalqanadila, dan menggantungkan ia Tamim akan lampu-lampu itu, akan pelita-pelita itu, bisawaril masjidi, di tiang-tiang masjid, wa auqadat, dan wa uqidat, dan dinyalakan ia qanadil. Faqala lahu Rasulullah, lalu berkata baginya Tamim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwarta masjidana, nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirati. Nawwarta, telah menyinari, telah mencahayakan engkau, masjidana, akan masjid kami. Nawwarallahu alaika, semoga memberi cahaya oleh Allah akan engkau, fid dunya wal akhirati, dunia dan akhirat. Ama wallahi, lau kana li ibnatun, jikalau ada bagiku anak perempuan, la ankahtukaha, niscaya menikahkan aku akan engkau akannya anak perempuan. Faqala ar-rajulun, lalu berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, ana uzawwijuhu ibnati, aku menikahkan aku akannya Tamim akan anak perempuanku. Fazawajahu, lalu menikahkan ia rajul akannya Tamim, iyaha, akannya anak perempuan. Jadi beliau Tamim bin Aus itu ketika sampai ke Madinah, beliau membawa lampu, lentera, tali, dan minyak. Lalu lampu-lampu tadi digantungkan di masjid-masjid, ya, dihidupkan sama beliau, digantungkan di masjid-masjid. Lalu Nabi ngomong, karena engkau telah menerangkan, memberi cahaya di masjid kami, maka saya doakan semoga Allah memberi cahaya kepadamu di dunia dan akhirat. Bisa kita lakukan ini ya. Apa itu menghidupkan lampu? Rebutan kalian seharusnya. Kalian maghrib tu sore kalian hidupkan lampu masjid ini. Selama lampu ini hidup, selama itulah pahala kalian ngalir. Siapa yang buat lampu tadi? Sesi ibadah. Oh ya, bro, banyak kali lah pahala ibadah ni ya. Kipas angin boleh hidupkan dengan tujuan ya Allah, semoga yang di sini ini tenang, sejuk, betah di masjid, dihidupkan. Berapa putaran segitulah pahala kalian non stop. Makanya rebutan hidupkan lampu. Tapi jangan dari siang, biar makin lama lah. Jadi saat zuhur hidupkan lampu. Itu mubazir namanya ya. Enggak, sore maghrib itu jam 5:30, jam 5:30 hidupkan lampu. Semoga dengan sebab itu nanti di dunia, di akhirat, di kuburan kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking Nabi mengapresiasi beliau, senang kepada beliau, saking utamanya Tamim bin Aus, Nabi bilang, seandainya lah saya punya anak perempuan, saya akan nikahkan kepadamu. Lalu ada sahabat dengar tu, lalu sahabat yang lain ngomong, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan, saya mau menikahkan anak saya dengan Tamim itu. Lalu dinikahkan. Loh, tak kenalan dulu Zat, tak ta'arufan dulu Zat, tak pacaran dulu Zat, kan belum nampak wajahnya. Oh, beda sama kalian ya. Kalian kan ta'arufan dulu, cecaknya ta'arufan syar'i katanya. Kenal,
datang ke rumah cewek, saya siap jadi laki-laki bertanggung jawab, akan menjadi imam. Imam apa? Imam tadi ya. Ada pas liburan kemarin pergi ke rumah cewek, pasti ada ya, ke rumah bibi kalian, tante kalian. Masa ke rumah laki-laki semua? Enggak lah. Ke rumah paman, ke rumah kakak pasti ada ya. Enggak ada Ustaz katanya. Bohong nama itu. Ya, ada. Wa min manakibihi radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.